itu adalah keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ya, kemudian amal zahir, kemudian amal batin juga termasuk syariat. Itu awalnya. Lalu ilmu ini berkembang pesat, jadi merinci. Nah nanti akhirnya syariat ini menjadi ilmu fikih, ilmu zahir namanya. Ilmu zahir. Lalu ilmu batinnya apa? Ilmu batinnya isinya itulah yang disebut dengan hakikat. Ya. Ini perkembangan ilmu. Padahal dulu sebenarnya syariat itu zahir batin, tidak bisa dipisah di awal-awal masa Nabi, masa sahabat. Tapi karena ilmu berkembang pesat, maka terjadilah pengklasifikasian. Ya. Ibaratnya dulu kedokteran dokter aja kan, tahu-tahu berkembang ilmu, ternyata ada dokter mata, ada dokter jantung, ada dokter. Dulu kan dokter umum semua awalnya kan, ya kan? Tapi karena berkembang pesat ilmu, jadi berpisah-pisah dia gitu kan. Awalnya syariat Islam ini adalah Al-Quran hadis, isinya semua amalan zahir, amalan batin. Itu syariat Islam semua. Tapi karena sudah berkembang ilmu, maka syariat itu sekarang menjadi ilmu fikih, ilmu zahir. Hakikat itu ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Isra Asrar mengatakan, mengutip berbagai hadis, awalama khalaqallahu ruh nabiyyika ya jamil, awalama khalaqallahu al-qalam, awalama khalaqallahu al-aqal, awalama khalaqallahu nuri nabiyyika ruhi nuri nabiyyika. Sama. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah, dikumpul semua hadis, nur Muhammad, ruh Nabi Muhammad, qalam, pena, akal. Ini adalah identik sama. Ya. Ketika disebut qalam itu nur Muhammad, karena yang bisa memahami firman Tuhan, mencatatkannya hanya pena. Yang menerima pertama langsung firman Allah itu hanya nur Muhammad. Maka nur Muhammad itu sumber ilmu. Maka disebutlah dia akal. Kenapa? Akal itu tempat ilmu. Disebut juga dengan akal. Ya. Nah dari Nur Muhammad inilah nanti baru ruh kita diciptakan. Dari ruh kita baru diciptakan malaikat. Jadi malaikat itu tercipta dari ruh kita. Malaikat itu tercipta dari amalan-amalan soleh kita, Pak. Jadi kalau kita beramal soleh nanti yang menemani kita ke berapa? Amalan solehnya itu menjelma jadi bentuk makhluk seperti malaikat, cantik, tampan, indahnya, wangi. Itulah malak. Maka disebut malaikat berasal dari kata malaka. Malak itu milik kita. Sebenarnya begitu Bapak Ibu akar katanya. Jadi amal soleh kita itulah nanti yang menjelma. Jadi amal soleh kita ini dia berbentuk. Kita sholat, kalau khusyuk dia kan dia dalam kubur nanti. Apa yang pertama ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhan? Ya, kalau kita nggak kenal Allah, nggak ngerti kan jawabnya kan? Nah setelah itu ditanya, nanti setelah malaikat munkar nakir nanya, baru datang amal soleh kita. Kalau kita orang soleh datang dia, kamu siapa? Aku adalah amal solehmu selama hidup di dunia. Maka diluaskanlah kuburannya seluas mata pandang, dia ditemani amal solehnya yang wangi, indah, tampan. Itulah yang namanya dikubur. Ya. Tapi kalau kita jahat, jadi amal kita berbentuk seperti iblis. Wow, yang minta ampun, jeleknya warna hitam lagi. Nah, itu yang mudah-mudahan auzubillah min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Maka di dalam dunia tarekat spiritual Islam, kita kalau mau sampai ke Allah harus banyak baca salat, harus banyak mencintai. Hati kita harus cinta kepada Nabi lewat Nabi. Kalau tidak lewat Nabi, hati-hati. Nanti masuk dia ke tarekat iblisiyah namanya. Ini maaf nih, ada orang jikir-jikir enggak lewat Nabi, main sendiri-sendiri aja.
diperjalankan jiwanya oleh setan iblis. Dia masuk ke surga, padahal surganya surga hayalan di sini, Pak. Di antara langit di awan-awan itu, iblis itu membuat surga hayalan. Itulah para dukun. Tukang santet para dukun dijanjikan masuk surga, Pak. Tapi surganya surga hayalan. Dihayalkan iblis. Mereka yakin mereka masuk surga itu. Karena nganggap mereka kenapa? Karena mereka nolong orang katanya. Dibohong-bohongin. Kenapa nolong orang? Ya orang minta bantu, tolonglah katanya. Ya, nolong orang kok bunuh orang lain. Ya enggak tahu lah saya, pokoknya saya bantu dia, hanya dia begini. Nah, begitulah model mereka rusak. Ya, tipu daya iblis. Dalam dunia tasawuf seperti itu. Tapi kalau orang yang terbimbing, ilmunya dipertanggungjawabkan dunia akhirat, kursinya bersanad sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan dia pun spiritualnya nanti sampai ke langit yang sebenarnya. Alam-alam itu, alam lahut, alam jabarut, dan seterusnya. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya, Ibu? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Perbedaan jiwa sama ruh. Oh, belum jelas. Tadi sebenarnya sangat jelas. Jiwa itu, kalau orang Jawa bilang sukma, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan. Di dalam jiwa itu, itulah dititipkan nanti ditempelkan syahwat, hawa nafsu. Kemudian, ya, setelah jiwa, kemudian jiwa itu punya ruh. Ruh kita itulah yang langsung dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Jadi ruh itu cenderung bertauhid ke Tuhan. Sejahat-jahat Fir'aun, Pak, apakah Fir'aun tidak mengaku Tuhan? Mengaku. Begitu dia tenggelam mau mati, amantu bi rabbi Musa wa Harun, itu ruhnya yang ngomong dari dalam. Maka ruh itu punya fitrah bertuhan, pasti mengakui Allah. Kalau ada orang ngaku ateis itu bohong, karena dia punya ruh dalam, ruhnya itu mengakui ada Tuhan. Tapi jiwanya bisa berbohong dengan lisannya, karena kotor, kubur dunia dan seterusnya. Ya. Jadi yang terkotor itu jiwa, bukan ruh. Itu menurut versi yang membagi tiga ini secara sederhana, simpel. Jadi antara jasmani, jiwa, kemudian ruh. Ruh itu nanti kembali ke Allah. Kemudian jiwa, karena dia bersih kan. Jiwa itu, itulah yang terkotori atau terbersihkan. Itulah yang nanti ditanya dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita orang soleh, ruhnya ikut bantu. Kenapa? Jiwa kita sudah kita didik untuk kenal Allah. Jadi dalam kubur, Pak, bukan kita ditanya, udah berapa banyak jabatan yang kau sandang di dunia? Nah, itu pertanyaan kawan kita, Pak, ya kan? Dan pertanyaan malaikat. Udah berapa banyak harta kau kumpulin? Itu pertanyaan teman kita. Malaikat nggak nanya itu, Pak. Marwan buka. Kenapa yang pertama kali ditanya siapa Tuhan? Ya karena harus memang kita didik hati kita kenal dengan Allah. Maka kata Syekh Al-Jilani, saya sambung tadi tafsirnya, ya, ala basiratin itu adalah orang yang terbuka mata hatinya, yang sudah kenal Allah, yang sudah ma'rifat. Mereka yang bisa membimbing kita. Nah, yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Apa yang dimaksud liya'budun? Supaya beribadah mengabdi kepadaku. Yang dimaksud dengan liya'budun adalah liya'arifuni, ana kanzun makhbiyun, aku perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk. Kata Allah dalam hadis qudsi, dalam ilham sir, kuciptakanlah makhluk agar mereka mengenaliku. Jadi yang dimaksud dengan menyembah di situ, beribadah di situ adalah mengenali Allah.
Kenapa beribadah menyembah di situ disebut mengenali Allah? Karena hanya orang yang kenal Allah yang bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Bagaimana Anda bisa dikatakan menyembah sesuatu yang Anda sendiri tidak kenal? Keras diri itu, Pak. Anda sholat nyembah, tapi Anda sendiri gak tahu siapa yang Anda sembah. Gak disebut sholat, gak disebut nyembah. Oh, Anda sendiri gak ngerti kok siapa yang Anda sembah. Ngeri gak tuh, Pak? Maka awaludin ma'rifatullah. Kenal dulu, minimal teorinya dulu tahu, Pak. Karena ma'rifat itu bertingkat-tingkat. Tahu kita siapa yang kita sembah itu. Tahu kita Allah yang tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna, tapi bisa dirasakan nyata dia adanya. Wal zahir wal batin, dia itu jahir nyata dalam pandangan fuad mata hati. Wal batin, tersembunyi dalam pandangan mata kepala. Kalau bahasa saya gitu. Jadi jiwa itu kalau ibarat tempurung kelapa, ibarat jiwa itu tempurungnya gitu, Pak. Apa? Tempurungnya itulah jiwa. Ruhnya itu apa? Nah, itu kelapa yang putih bersih itu, yang enggak teketor itu. Ya. Kira-kira gitulah ya. Kalau ada musik saya satu lagi nyebut gitu ya, tempurungnya itu. Jadi bagaimana supaya tempurungnya itu tetap bersih, tidak dikotori, supaya jangan mengotori hati kita, maka dia harus dibersihkan dengan zikir, dengan ma'rifatullah, dengan buat baik terus menerus. Nah, gitu, Pak, ya bedanya. Ya. Salam. Ya, guru mursyid ini, Pak, sebenarnya sedikit, bahkan hampir gak ada kalau kita gak mencari, gak dipertemukan. Kalau kita rajin nyari, menemukan, bisa banyak, ya, bisa banyak. Dalam bahasa Arab lebih dari 3 kan banyak tuh kan. Bagaimana teknis belajarnya? Tadi saya sebut tasawuf amali, zikir. Nah, kalau kita mau mendapatkan PBB, maka kita meluangkan waktu suluk, misalnya 10 hari atau 40 hari. Nah, setelah itu aktivitas hari-hari jalan terus. Cuma nanti Bapak luangkan zikirnya, misalnya pagi petang, habis subuh. Itu kan habis subuh ini itikaf gini. Nanti Isra', ada Isra' nih kan, sholat 2 rakaat kita itu setara dengan pahala ibadah haji umroh sempurna. Besar kali pahalanya. Habis subuh, habis asar luangkan 15 menit, setengah jam, 1 jam. Jadi harus ada. Kalau bahasa Nabi itu, aku punya waktu-waktu khusus kepada Tuhanku. Jadi kita luangkan waktu. Maka Allah Ta'ala pun sendiri mengatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa khifatan minal jahri minal qaul bil huduwi wal asar. Di pagi dan di sore hari. Pagi sudah subuh, sore sudah asar. Luangkan waktu, Pak. Nah, habis itu udah aktivitas dunia. Nanti kalau hati kita sudah kebuka, kita kemanapun kita pandang, aktivitas dunia ini yang kita lihat Allah aja. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Hati kita mandang Allah gitu. Jadi kita gak putus karena udah hidup tadi. Ada nanti puncaknya begitu. Zikir musyahadah namanya, menyaksikan dia di alam semesta ini. Kemana pun kita pandang, kita nyaksikan dia. Baru nanti masuk zikir hakiki,
muncullah peradaban. Jadi apa yang kita lakukan ini bisa merubah kehidupan masyarakat lebih baik. Menjadi sebuah peradaban besar, peradaban Islam. Nah, maka mursyid saya mengatakan, kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat Nabi paling tinggi, paling hebat? Kenapa enggak bisa terbang ke langit, mi'raj gitu kan? Belah bulan. Kenapa bukan itu? Kan karomah orang kan Pak belum ada yang bisa belah bulan kan? Karomah. Bukan itu yang paling tinggi sebenarnya. Yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini bisa menciptakan sebuah peradaban besar, umat Islam yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang hakiki, nanti ujungnya ke sana, ya. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj supaya tidak goyah dengan keyakinan Allah itu kan, dihibur. Dilihatkan kerajaan Allah yang maha dahsyat, maha luas. Dan nembus langit Pak itu, dia harus pakai ruh. Kalau pakai jasad nggak bisa kita. Kalau ruh ini cepat. Nah, atau pakai jiwa kalau sudah berjiwa. Kalau orang Jawa bilang meraga sukma, keluar sukmanya. Sukma itu cepat kali dia. Tapi itu meraga sukma itu hanya bahagian, bukan sebenarnya ajaran bukan ajaran pokok tasawuf. Ya, ajaran pokok tasawuf itu mengenal Allahnya. Cuma nanti bagi orang yang sudah dalam ilmunya, dibukakan Allah pintu ilmu rahasia seperti itu. Jadi kita bisa Pak, kayak saya lah misalnya kan, karena sudah khalifah. Jadi kalau datang mau jumpa Tuhan saya disuruh Tuhan, saya melatih diri. Jadi saya kalau mau datang ke rumah, saya gini aja, saya sambungkan hati saya, ngomong dengan Tuhan, Tuhan saya mau datang, gitu aja. Udah, saya datang ke rumah. Saya uji beberapa kali, Tuhan sampai nggak tadi saya bilang saya mau datang, sampai Tuhan. Ya udah, sampai itu Pak, karena itu ruh ke ruh, hati ke hati yang ngomong. Ya, Bapak bisa bayangkan bagaimana Umar bin Khattab dulu di mimbar Madinah. Kemudian dia terkasat, terpandang syariah itu di Iran, di gerbang kerajaan Persia. Syariah naik ke atas bukit, di mimbar dia ngomong depan orang ramai. Sampai suara umat dari Madinah sampai ke mana? Ke Iran, gerbang Persia. Akhirnya naiklah syariah, buat pasukan ke atas bukit, baru dipanahi itu tentara-tentara Persia. Maka menanglah mereka. Setelah menang ditanya, bagaimana kau bisa sukses? Aku mendengar suara Umar memerintahkan kami naik ke atas bukit, maka kami naik ke atas bukit. Dia bisa dengar Pak. Itu namanya ilmu ruh. Karena ruh ini cepat sekali, nggak ada, dia tidak terikat ruang dan waktu. Yang terikat ruang waktu di semani kita ini. Yang nggak terikat ruang waktu itulah jiwa. Ya. Itu bahagian dari kelebihan-kelebihan. Makanya nggak heran kita kenapa orang-orang tarikat mursyid itu ada karomahnya, banyak karomahnya, biasa aja. Orang memang mereka berkecimpung di alam rupa, nggak ada masalah, biasa aja kan. Tapi kalau orang nggak belajar, dia nggak ngerti. Ini jin, ini setan, apa jin, kita aja jin aja nggak open sama jin kok, nggak ada urusan. Kita zikir cuma ingat Allah, nggak ada ingat jin, nggak ada pentingnya sama jin. Kalau orang tak ngerti selalu menduga-duga. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau apa ya silakan ikut tarekat solo. Kalau misalnya ada waktu. Kalau nggak ada waktu, belum ada waktu, ya zikir pagi petang. Zikir sunnah Nabi itu pun diamalkan bagus sekali. Tetapi dia harus tahu kita caranya gitu. Nah, yang jadi masalah ini nggak tahu dia caranya. Zikir sunnah dia pagi petang, tapi nggak nikmat. Hanya di lisan saja Pak. Akhirnya lama-lama malas dia. Ada yang gak enak kan? Gak bisa dinikmati ya zikir itu. Tapi kalau udah diajari dengan mursyid, tahu dia caranya, cara menghadirkan hatinya, rasanya enak dia. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya kayak zikir subhanallah 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 subhanallah. Kalau nggak tahu caranya, nggak bertarikat, kejar target aja tuh. Itu ya, jadi masalahnya.
Ya, gitu aja, bebas saja Pak.